Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama dengan Tuhan kita. Pelajaran dari ruang atas hari ini bicara mengenai hubungan. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membuka kitab suci dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 27. Mari kita memperhatikan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Sekiranya Aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Mereka membenci Aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci Aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu dinyatakan untuk kami semua. Kiranya melalui pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, kami beroleh pengertian akan kehendak Bapa untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan diri kita masuk ke ruang atas di tempat di mana Tuhan Yesus dan para murid-Nya pada waktu itu menghabiskan saat-saat terakhir mereka sebelum penangkapan dan penyaliban Yesus. Jadi, pertama, tempatkanlah diri saudara persis di tempat Yesus. Misalkan, saudara akan meninggalkan murid-murid saudara, dan saudara harus memberi mereka petunjuk di menit-menit terakhir tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang saudara sudah lakukan. Tetapi mereka adalah murid-murid yang lambat untuk memahami. Apa yang akan saudara katakan, ajarkan, pesankan untuk mereka? Atau yang kedua, anggaplah bahwa diri saudara adalah salah satu dari murid-murid itu, dan saudara merasa patah semangat, patah hati karena memikirkan guru dan Tuhan akan pergi. Saudara merasa bingung, frustasi, dan kewalahan dengan semua apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, di ruang atas, Tuhan Yesus memberitahu murid-murid-Nya bahwa mereka tidak hanya harus memahami makna kasih, tetapi mereka harus saling mengasihi bagaimana Yesus, Guru Agung itu, telah mengasihi mereka.
Tuhan Yesus juga menjanjikan ada tempat, rumah yang abadi, yang bersamanya para murid akan tetap ada. Saudaraku, sementara itu, Yesus akan tetap bersama-sama dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan para murid. Untuk waktu-waktu ke depan, di mana dalam perjalanan kehidupan para murid mengalami keputusasaan, mengalami berbagai tekanan, mereka akan mengingat janji-janji yang sudah dinyatakan sebagai rahmat untuk para murid. Tuhan Yesus ingin agar para murid memahami berkat dan hak istimewa dan tanggung jawab yang dihasilkan dari hubungan pribadi antara para murid dengan dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan memperhatikan mengenai ajaran Tuhan Yesus dari ruang atas tentang hubungan itu. Yang pertama, para murid memiliki hubungan dengan Kristus. Kita bisa melihat dalam kitab suci, di kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat 11. Kita sudah mendengar apa yang diungkapkan di ayat-ayat itu. Untuk itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan atau gambaran untuk menggambarkan dirinya, pekerjaannya, dan hubungannya. Misalnya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan menggambarkan mengenai terang. Lalu juga di pasal 10 ayat 7 ada ilustrasi atau perumpamaan mengenai pintu. Di pasal 10 ayat 11 ada ilustrasi atau perumpamaan mengenai gembala yang baik. Dan pasal 15 Tuhan mengumpamakan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dalam hal ini, Tuhan Yesus ingin para murid itu memahami bahwa tidak ada sumber lain dari luar yang dapat membenarkan seseorang dalam hubungannya dengan Allah. Maka para murid harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang dapat menjadikan seorang untuk dipulihkan hubungannya dengan Allah. Anggur pada umumnya ada banyak tumbuh dan biasa di Israel. Setiap tahun tanaman ini tumbuh, merambat, dipotong untuk bisa menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong. Pokok pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa para murid harus mendapat kekuatan yang sumbernya dari pokok itu, yaitu dari Yesus sendiri. Perhatikan di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima Tuhan Yesus berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dalam ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mereka dapat meminta apapun, tetapi itu yang sesuai dengan pikiran Kristus. Karena ranting itu terikat dengan pokoknya. Ranting itu mempunyai hubungan yang tetap dengan pokoknya. Dan Yesus memanggil para murid ini untuk tetap di dalam kasih-Nya dan tetap menaati firman-Nya. Apa yang dihasilkan dari hubungan antara pokok dan ranting ini? Ayat yang keempat dan ayat yang kelima memberitahu kita bahwa akan menghasilkan buah yang banyak. Dan ayat yang ketujuh juga memberitahu kita akan menerima kuasa doa. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini luar biasa. Menerima kuasa doa. Di ayat yang ke-8, apa yang dihasilkan dari hubungan antara ranting-ranting itu dengan pokoknya? Yaitu dapat mampu memuliakan Bapa dalam kehidupan. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, hasilnya juga kita bisa melihat dari Keluaran pasal 20 dan juga yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 sampai 7, dimampukan untuk mematuhi perintah-Nya yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kita bisa juga melihat di ayat yang ke-11, ada hasil yang diberikan oleh karena hubungan antara ranting dan pokok itu, yaitu menjadi penuh sukacita. Lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, kebahagiaan kita dapat tercapai dan menjadi kebahagiaan yang maksimal apabila kita mengalami sukacita penuh yang dihasilkan karena hubungan antara kita dengan Kristus. Setiap murid harus memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Karena Kristus dicintai, dikasihi oleh Bapa dan melakukan kehendak-Nya. Nah, untuk kita orang-orang Kristen, semua hubungan kehidupan harus tumbuh dari hubungan pribadi kita dengan Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, hubungan para murid satu dengan yang lain di dalam Kristus. Hubungan antara kita sesama jemaat di dalam Kristus. Pasal 15 Yohanes ayat 12 sampai ayat 12. Murid-murid mempunyai ikatan yang sama di dalam Kristus. Dapat dijelaskan, mereka adalah dipilih oleh Kristus. Ayat 16. Nah, kita adalah umat Tuhan, dipilih oleh Kristus. Rasul Paulus yang juga ada di ruang atas pada waktu itu menulis kepada orang-orang Kristen pada periode berikutnya. Dalam suratnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita lihat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih oleh Kristus, dan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus yang telah memanggil kita untuk menjadi saksi kebenaran. Nah, tentu kita harus mempunyai hubungan satu dengan yang lain dengan indah di dalam Kristus. Hubungan para murid ini ditandai oleh kasih yang tulus. Mari kita lihat ayat 12. Sebab itu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita lihat ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi dalam kitab Injil Yohanes ini, setiap orang Kristen harus dapat menjalankan kehidupan mereka yang menggambarkan kehidupan mereka untuk mengasihi satu sama lain dalam hubungan kebersamaan. Mereka harus mampu untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan bertolong-tolonganlah. Dalam kitab surat Galatia pasal 6 ayat 2, yang artinya saling memberi pertolongan satu dengan yang lain. Juga kita lihat dalam Galatia pasal kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat 16. Dalam hal memberikan teguran seorang akan yang lain dengan mazmur, nyanyian pujian, dan nyanyian rohani. Ada seorang kepada yang lain, satu sama lain. Juga kita lihat dalam hal mendoakan. Yakobus pasal 5 ayat 16, yaitu dikatakan saling mendoakan. Juga dalam suratnya Petrus berkata 1 Petrus 1 ayat 22, dan saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pentingnya untuk mengikat kebersamaan dalam hubungan kasih yang tetap di dalam jemaat, dan itu dilakukan karena kita ada di dalam Kristus. Untuk mengembangkan kekayaan rohani dan kehidupan kita yang kuat di dalam Tuhan, maka tidak ada yang lain kecuali kita sesama saudara mengalami persekutuan dan tumbuh dalam tubuh yang kuat, yaitu tubuh Kristus. Yang tidak lain itu adalah gereja setempat kita, di mana kita ada dan kita membangun persekutuan. Karena hubungan antara para murid satu sama lain di dalam Kristus ini diperintahkan untuk dilakukan. Dan hubungan ini ditandai dengan ketaatan kita kepada Kristus. Ayat 14 kita lihat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketika kita membangun hubungan dalam hal kasih yang benar, yang penuh dengan kerelaan, kita memenuhi perintah Tuhan.
ketaatan kita kepada Kristus. Dan saudaraku, kita dalam hubungan satu sama lain di dalam jemaat Tuhan juga disebutkan sebagai rekan sekerja. Ya, rekan sekerja. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kita ditempatkan oleh Kristus sebagai sahabat, rekan sekerja dengan Kristus. Dan ayat yang ke-16, hubungan para murid satu sama lain di dalam Kristus, mereka akan menghasilkan buah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Untuk itu perlu kerjasama, perlu saling menguatkan, perlu saling mendorong, perlu saling memberikan dukungan satu sama lain untuk dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Hubungan sangat penting. Setiap pribadi kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Dan kita satu sama lain harus terikat dalam hubungan kasih di dalam jemaat Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, pengajaran dari ruang atas, yaitu hubungan para murid dengan dunia. Kita dapat melihat dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27. Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan untuk murid-muridnya. Dan dia ingin menyampaikan sesuatu yang memperingatkan mereka atas apa yang akan terjadi nanti. Yesus memberitahu para murid-murid itu apa yang dapat mereka harapkan. Dalam Injil Markus mencatat apa yang menjadi pesan itu. Demikian. Markus 13 ayat 9 sampai 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tuhan Yesus memberitahu para murid-murid bahwa dunia pertama-tama membenci dirinya. Yohanes 15 ayat yang ke-18, 22 sampai 25. Tuhan menjelaskan bahwa kebencian dunia terhadap mereka adalah bukti bahwa mereka bukan dari dunia. Ayat 19. Tuhan lebih lanjut menyampaikan bahwa dunia sedang menganiaya dirinya, juga para
murid. Rasul Petrus di belakang hari memberikan tulisannya untuk jemaat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa penderitaan mereka akan memberikan kesaksian yang baik mengenai Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 27. Tetapi kamu harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Waktunya akan tiba, saudara. Orang-orang Kristen akan dipanggil oleh kaisar untuk datang dan membakar sejumput dupa dengan perkataan, kaisar adalah Tuhan. Bagaimana reaksi dan perkataan orang Kristen itu? Rupa-rupanya mereka menolak untuk melakukan itu. Sebaliknya mereka bersaksi. Walaupun secara fisik mereka menghadapi dan mengalami penganiayaan, mereka bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan penganiayaan yang terjadi dalam keadaan mereka, kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Dan mereka telah mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa jika seseorang terikat secara kokoh dalam persekutuan bersamanya, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada mereka dengan pekerjaannya yang dapat dilakukan oleh mereka. Pekerjaan yang lebih besar sampai Tuhan datang kembali. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak mari kita datang ke ruang atas rohani kita untuk kita dapat belajar dari pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan untuk kita supaya kita sungguh dapat mengalami Allah. Karena kita mengalami persekutuan dengan Kristus, kiranya kita juga mengalami persekutuan dengan Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus dan dengan persekutuan juga dengan saudara-saudara Kristen dalam gereja lokal kita. Dan kita mampu untuk bersaksi dengan kebenaran dan menyatakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak tertutup untuk menyaksikan kebenaran tentang Yesus Kristus. Kiranya kita dapat tetap dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami boleh kembali belajar dari ruang atas pengajaran Tuhan Yesus mengenai hubungan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami berkat-Mu. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu. Kami juga boleh mengalami kuasa-Mu dan pengutusan-Mu, penderitaanmu. Kami sungguh bersyukur. Kiranya Tuhan tetap menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.